selamat siang kakak semuanya. Kita lanjut ya ceritanya, karena semakin kesini ceritanya ini makin seru dan hampir mendekati happy ending ya. Oke, saya lanjut aja ceritanya. Karena terduduk dan terjatuh berulang kali, punggung Daniel menjadi merah. Tubuhnya penuh keringat, tapi dia tidak menyerah, masih terus berlatih. Bukankah sudah berhasil? Kenapa masih berlatih? Dewi menggosok mata dan menguap. Perselisihan bisnis adalah pertaruhan yang lama. Tidak boleh duduk sebentar lalu terjatuh. Di mana kewibawaanmu? Selain itu, meskipun duduk di kursi roda, aku juga harus mempertahankan gaya duduk yang elegan. Daniel berlatih sambil berbicara. Melihatnya seperti ini, Dewi sedikit tersentuh. Sebenarnya, kamu dan orang kaku itu cukup mirip. Daniel sedikit terkejut. Maksudmu, Lorenzo? Tidak mungkin kan? Mirip apanya? Sebelumnya, dia mengalami cedera kaki yang serius. Hampir tidak bisa berdiri. Kemudian, dia juga berlatih berulang kali seperti ini. Bahkan ucapannya juga mirip denganmu. Dewi teringat pada adegan saat Lorenzo dirawat. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. Merindukannya? Daniel bertanya dengan bercanda. Dasar gila, siapa yang merindukannya? Wajah Dewi memerah. Kalau kamu bicara omong kosong lagi. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Daniel mengerutkan bibir, tidak mempedulikannya lagi. Dewi memelototinya bangun dan masak sarapan. Sekarang masih pagi, kamu bisa tidur sebentar. Nanti minum obat setelah sarapan. Sudah siang. Daniel melihat jam burung hantu di dinding. Masih harus memberiku waktu 2 jam untuk beres-beres. Beres-beres apa? Dewi spontan bertanya. Tidak mungkin pergi ke perusahaan dengan tampang seperti ini kan? Daniel melihat dirinya sendiri, janggut tidak dicukur, rambut panjang dan berantakan, seluruh tubuh kotor seperti seorang pengemis. Kalau begitu, harus bagaimana? Apa kamu ingin aku pergi membelikan pakaian untukmu? Dewi bertanya dengan tidak senang. Pukul 12, kita kembali ke villa sisi selatan bersama. Oke. Keduanya sedang berbicara. Ponsel Daniel berdering. Itu adalah panggilan dari Lily. Dia segera menjawab. Halo. Tuan Daniel, semuanya sudah diatur. Perlukah aku pergi menjemput Anda? Tidak perlu. Kami pergi sendiri. Jangan beritahu siapapun. Apakah termasuk Nona Tracy? Iya. Baik, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Daniel bersiap untuk terus berlatih. Dewi bertanya dengan bingung. Kenapa kamu tidak menghubungi istrimu? Kamu tidak takut? Dia akan cemas. Aku ingin memberinya sebuah kejutan, kata Daniel dengan serius. Cih, pria sungguh munafik. Dewi menghina. Daniel tidak mempedulikannya, hanya menatap jam di dinding. Sekarang sudah pukul 9 pagi. Seharusnya Friska dan Billy sudah tiba di kantor catatan sipil. Seperti yang dia duga, Tracy menerima tautan berita dari Winnie di mobil. Billy pergi ke kantor catatan sipil bersama Friska dengan memakai identitas Daniel. Juga mengumumkan pada media bahwa mereka berdua sudah mendaftarkan pernikahan. Hari ini Friska memakai riasan yang cantik, memperlihatkan senyuman anggun ke kamera. Billy memakai topi untuk pertama kalinya, tapi tetap tampan.
Keduanya berciuman di depan kamera terlihat sangat mesra. Meskipun tahu bahwa orang ini adalah Billy, tapi melihat adegan ini hati Tracy tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia menutup lautan berita, tidak terus menontonnya. Winnie mengirim lagi pesan menginformasikan tentang masalah saham, juga mengatakan bahwa keluarga Amberson terus mendesak pengacara Joy untuk mengadakan pertukaran saham lebih awal. Karena itu seharusnya saham dia dan Samuel akan dialihkan pada rapat direksi sore ini. Saat mendengar kabar ini, kening Tracy berkerut dengan lebih erat. Kalau masih belum menemukan strategi yang tepat sebelum pukul 3 sore hari ini, maka grup Waylands benar-benar akan jatuh ke tangan Samuel. Saat sedang berpikir yang bukan-bukan, tiba-tiba di depan ada sebuah truk besar melaju ke arahnya dengan kencang. Annie segera memutar setir, tapi truk besar itu seperti kerasukan, bahkan menabrak ke arah mereka. Terdengar suara hantaman puk yang keras, truk besar menabrak dengan kuat. Mobil Tracy terbalik beberapa kali, menghancurkan pagar pembatas jembatan. Setengah badan mobil tergantung di tepi jembatan, mungkin bisa terjatuh kapan saja. Kantong udara sudah keluar. Kepala Tracy terbentur kaca depan, mengeluarkan banyak darah. Dia menutupi luka dengan satu tangan yang lain mendorong Annie. Annie tidak bergerak, wajahnya berlumuran darah, menelungkup dan pingsan di pegangan setir. Tracy melepas sabuk pegangan, ingin keluar dari mobil tapi menyadari bahwa mobil tergantung di tepi jembatan. Asalkan dia bergerak sedikit, mobil akan kehilangan keseimbangan dan terus bergoyang. Dia menarik Annie ke belakang, menyandarkan di jok memperbaiki keseimbangan dalam mobil, lalu melepas sabuk pengamannya, memanjat keluar dari jendela mobil dengan hati-hati. Baru saja menginjakkan kaki di tanah, mobil pun bergoyang ke arah bawah. Tracy segera meraih pintu mobil, satu kaki menahan di pagar pembatas, mencegah mobil meluncur ke bawah. Tracy mengerahkan seluruh tenaga, menggetarkan gigi, berteriak dengan panik, Annie, bangun! Sekarang Tracy tidak bisa mengelurkan tangan untuk menyelamatkan Annie, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk sadar dan keluar dari jendela mobil. Kalau tidak begitu mobil terjatuh, dia pasti mati. Nona Tracy. Akhirnya Annie sadar, perlahan-lahan menoleh, melihat dengan lemah. Annie, cepat keluar, cepat! Tracy mendesak dengan panik, dia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi, kedua tangan gemetar tanpa henti. Annie melepas sabuk pengaman dengan tenaga yang tersisa, mencoba keluar dari mobil, tapi pintu di sisinya sudah berubah bentuk, dia sama sekali tidak bisa membukanya. Keluar dari jendela, Tracy mengingatkan dengan suara keras. Annie menjatuhkan perlahan kaca jendela mobil dengan siku, berusaha keluar dengan sekuat tenaga. Dan pada saat ini, beberapa pria tinggi berpakaian hitam menghampiri Tracy dengan aura membunuh yang kuat. Samuel, yang mengutus kalian. Sekarang kalau Tracy melepaskan tangan dan bertarung dengan orang-orang ini, maka Annie akan mati. Tapi kalau dia tidak melepaskan tangan, mereka mungkin berdua akan mati. Nona Tracy, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Annie berteriak dengan lemah. Tracy tetap menarik pintu mobil dengan erat, tidak mau melepaskannya. Annie dan yang lainnya sudah berjuang sehidup semati dengannya. Dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja di saat-saat genting. Beberapa pria berpakaian hitam bergegas maju dan menyerang Tracy. Tracy menendang salah satu dari mereka terjatuh ke tanah. Beberapa orang yang lain mengepungnya lagi. Tracy kewalahan. Orang-orang itu menarik tangannya dengan paksa, ingin membawanya pergi, tapi Tracy tetap memegang pintu mobil dengan erat, tidak mau melepaskannya. Nona Tracy, Annie menangis dengan putus asa. Cepat lepaskan, cepat keluar.
Tracy tetap berjuang harus menyelamatkannya meskipun mati, tapi para pria berpakaian hitam itu tidak memberinya kesempatan. Satu persatu menendang tangannya, memaksanya untuk melepas tangan. Tracy hampir tidak bisa bertahan lagi, dan di saat-saat genting ini, sebuah mobil melaju datang dengan kencang. Thomas membawa orang dan bergegas turun dari mobil dengan cepat melawan beberapa pria berpakaian hitam itu, juga menyelamatkan Annie dan Tracy di saat bersamaan. "Nona Tracy, Anda baik-baik saja kan?" Thomas memapah Tracy. "Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak pergi menyelamatkan Carlos?" Saat melihat Thomas, hal pertama yang terlintas di benak Tracy adalah penyelamatan Carlos tertunda. "Aku mengutus Hartono dan yang lainnya ke sana. Aku tidak bisa menghubungi Anda. Khawatir akan terjadi sesuatu pada Anda. Maka membawa 2 orang datang untuk menyelamatkan Anda." Thomas membantu Tracy menaiki mobil. Saat ini ratusan pembunuh keluar dari truk, semuanya memegang senjata, menyerbu ke arah mereka dengan agresif. "Bawa Nona Tracy pergi dulu." Thomas segera menyerahkan Tracy pada pengikutnya lalu maju untuk bertarung. "Thomas!" Tracy berteriak, tapi Thomas tenggelam dalam kerumunan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa baik keterampilannya, dia juga tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. "Cepat, lapor polisi!" Tracy mengingatkan dengan panik. Heru dan yang lainnya baru saja mengambil ponsel dan hendak menghubungi polisi. Para pembunuh itu sudah bergegas datang. Pada saat ini, situasi pertarungan sangat sengit. Kelompok Thomas dan Tracy hanya berjumlah 5 orang, juga ada 2 orang yang terluka. Sedangkan pihak lawan berjumlah ratusan orang, sama sekali bukan saingan mereka. Tracy sangat putus asa apakah hari ini akan mati di sini. Tidak sempat berpikir begitu banyak, seseorang menyelinap dari belakang, menebas bahunya dengan pisau, memaksanya berlutut dengan satu kaki. Saat ini Tracy sudah berlumuran darah, akan segera tumbang. Tepat di saat situasi genting ini, beberapa mobil silver melaju datang dengan kencang, langsung menabrak beberapa pembunuh yang menyerang Tracy, berhenti di samping Tracy seperti embusan angin kencang. Dengan sangat cepat, belasan pria berpakaian putih keluar dari mobil, segera bergabung dalam pertarungan. Tracy mengangkat kepala dengan bersusah payah. Di bawah sinar matahari, sebuah sosok yang ramping dan tinggi berjalan ke arahnya dengan melawan cahaya. Berpakaian putih seperti dewa yang menyelamatkan makhluk hidup, mengelurkan tangan padanya dengan perlahan. "Kakak!" Tracy melihat orang di depannya dengan tercengang, mengira dirinya sedang bermimpi. "Berdiri." Suara dan tatapan mata Lorenzo tetap sedingin es, tapi Tracy malah sangat terharu, sama seperti lebih dari 2 tahun yang lalu di mana dia menghadapi bahaya. Di saat-saat genting, kakaknya seperti turun dari langit datang menyelamatkannya. Sekarang dia muncul lagi. Tracy meletakkan tangan di tangan Lorenzo, berdiri dengan sekuat tenaga, tapi karena terluka parah, tubuhnya tidak stabil, hampir jatuh. Pada saat ini, ada pembunuh yang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lagi. Lorenzo melindungi Tracy dalam pelukan, menendang orang itu sampai terbang keluar sejauh belasan meter, terhempas di truk dengan sangat kuat lalu terjatuh. "Cepat, selesaikan." Lorenzo melirik dengan dingin. "Baik." Semua pengawal keluarga Moore sangat terampil memukul orang-orang itu hingga mundur dengan sangat cepat. Ada sebagian orang yang melihat situasi tidak beres segera melompat ke atas truk, bersiap untuk melarikan diri. Lorenzo mengambil pistol, menembakkan ke ban truk beberapa kali, semua ban meledak. Para pembunuh itu terjebak dalam truk, tidak bisa melarikan diri lagi. Sirena terdengar tidak jauh dari sana, polisi akan segera datang. Lorenzo mendorong Tracy ke dalam mobil, melempar sebuah ponsel padanya, berkata dengan suara rendah, "Anak tidak berada di kota Bunaken. Jasper telah pergi menyelamatkannya. Dia akan menghubungi dalam 10 menit. "Kakak!" "Kamu kembali dulu."
Lorenzo melirik jam tangannya. Aku masih ada urusan. Selesai bicara, dia berbalik dan naik ke mobil pergi bersama orang-orangnya dengan cepat. Nona Tracy, kita pergi ke rumah sakit dulu. Biarkan Heru membawa Ani ke rumah sakit. Kita langsung pergi ke gedung Skywheel. Tracy memberi instruksi dengan tegas. Tapi Anda terluka parah. Jangan bicara omong kosong. Tracy panik. Sudah hampir pukul 3. Tidak sempat lagi. Baik. Thomas tidak berani bicara lagi, langsung menyuruh Heru mengantar Ani ke rumah sakit dengan mobilnya. Kemudian dia dan pengikut lainnya mengantar Tracy ke Skywheel dengan mengendarai mobil keluarga Moore. Keluarga Amberson memberi informasi palsu, sengaja menyiapkan penyergapan di sini untuk memancing kita. Saat mengingat kembali, Thomas merasa emosi. Bisa dibilang Jasper lebih baik dariku dalam hal ini. Kakak dan yang lainnya dilatih keras dalam militer. Dalam hal taktik, dia memang nomor 1. Tapi dalam hal bisnis, dia masih perlu belajar dari Daniel. Tracy menghela nafas dan berkata, untung saja Jasper tidak tertipu. Tadi Tuan L berkata seperti itu. Apakah Jasper akan segera menyelamatkan Carlos? Thomas sedikit cemas. Sebentar lagi. Tracy terus menatap jam tangannya menunggu panggilan dari Jasper. 10 menit berlalu, akhirnya ponsel berdering. Jasper, Mami. Saat mendengar suara ini, Tracy tercengang sejenak lalu menangis kegirangan. Carlos. Mami, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Suara Carlos sangat serak juga sedikit lemah. Carlos, Mami bersalah padamu. Tracy tidak bisa menahan tangis. Mami, jangan berkata seperti itu. Carlos juga menangis. Aku baik-baik saja. Aku bersama Paman Jasper. Aku akan segera pulang. Oke. Tracy menarik nafas dalam-dalam. Berikan teleponnya pada Paman Jasper. Iya. Nona Tracy, jaga Carlos dengan baik. Bawa dia ke rumah sakit. Tenang saja, aku tahu. Jasper berkata, Anda cepat pergi ke perusahaan. Serahkan masalah di sini padaku. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy menyeka air mata, mendongak dan berkata pada Thomas, lebih cepat, segera pergi ke perusahaan. Baik. Aston Martin berwarna silver melaju di jalan bagaikan embusan angin. Saat ini sudah pukul 2.30. Mereka baru saja keluar dari perbatasan kota Yuling, masih cukup jauh dari kota Bunaken. Tracy khawatir tidak bisa mengejar rapat direksi pada pukul 3. Dia mengeluarkan ponsel dan menelpon Winnie, tapi tidak terhubung. Dia mengerutkan kening lalu menelpon Direktur Tony, juga tidak terhubung. Dia juga mencoba menelpon Sanjaya, tetap tidak terhubung. Dia sangat khawatir mungkinkah Samuel sudah mengendalikan mereka. Tracy mencoba menelpon pemegang saham lainnya, tapi tetap tidak terhubung. Bahkan telepon di ruangan persir pun tidak ada orang yang menjawab. Tracy panik segera memberi instruksi pada pengawal. Kamu coba hubungi siapapun yang ada di grup Waylands. Seorang penjaga keamanan juga tidak masalah. Aku mau tahu apa yang terjadi di Skywheel. Baik. Pengawal segera melaksanakannya. Tracy berpikir menelpon Naomi lagi. Kali ini terhubung, tapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa sangat aneh. Untuk sesaat sepertinya semua orang sudah putus kontak. Apa yang sedang mereka lakukan? Hati Tracy sangat gelisah. Di gedung Skywheel, Winnie memberi instruksi dengan tergesa-gesa. Cepat bereskan. Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal di perusahaan? Semua peralatan komunikasi tidak bisa digunakan. Internet tidak bisa diakses. Telepon juga tidak bisa dipakai. Aneh.
Kami sedang memeriksa gangguan, juga sudah menghubungi operator untuk datang memeriksa. Harus cepat, rapat direksi akan segera dimulai. Baik, mengerti. Setelah memberi instruksi, Winnie pun bergegas ke ruang Direktur Tony menjelaskan situasi. Anda jangan khawatir, seharusnya akan segera ditangani. Pasti ada yang salah. Direktur Tony mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pasti ada orang yang berbuat licik di situasi genting seperti ini. Cari orang yang tidak menonjol untuk keluar dari gedung Skywheel, lalu hubungi Nona Tracy di luar. Direktur Tony memberi instruksi dengan tegas. Cepat pergi. Baik. Winnie segera mengaturnya. Direktur Tony melihat jam. Waktu sudah semakin dekat. Dia bertanya pada pengawal, coba lihat, apakah Paman Sanjaya sudah datang? Setengah jam yang lalu, aku sudah mengutus orang untuk pergi menjemputnya. Coba lihat lagi. Direktur Tony mendesak. Jangan menjemputnya di tempat parkir bawah tanah. Harus menjemputnya di depan pintu gedung. Sekalian lihat apakah bisa menelpon keluar. Baik, pengawal segera melaksanakannya. Kamu coba pergi lihat lagi. Direktur mana yang masih belum datang? Direktur Tony memberi instruksi pada pengawal yang lain. Tadi aku sudah memeriksanya. Hanya tersisa Anda dan Paman Sanjaya. Yang lainnya telah tiba. Kodi tiba 3 menit yang lalu. Sekarang semua direktur sudah menunggu di ruang rapat. Tapi Presiden Daniel masih belum tiba. Pengawal belum selesai bicara, Winnie membuka pintu dan masuk berkata dengan panik, Itu Billy dan Presiden Samuel sudah tiba. Juga ada Nona Friska. Di mana Sanjaya? Direktur Tony langsung bertanya. Belum tiba. Winnie berkata dengan mengerutkan kening. Aku menyuruh orang keluar untuk menelpon asistennya. Seharusnya akan segera ada kabar. Mungkinkah terjadi sesuatu? Direktur Tony tampak serius. Sejak 1 jam yang lalu, Tracy tidak bisa dihubungi.